Gadis ini adalah seorang pengantar makanan. Berapapun jaraknya, ongkos cuma 800 yen dan diantar dalam waktu 2 detik saja. Pria ini awalnya tidak percaya. Dia baru saja menginstal aplikasi online dan mencoba memesan 2 buah cheeseburger. Ongkos kirim ternyata cuma 800 yen. Karena penasaran, dia pun memencet tombol pesan. 2 detik setelah itu, tiba-tiba bel berbunyi. Pria ini segera bergegas membuka pintu. Lalu tiba-tiba datanglah wanita ini mengantarkan burger yang baru saja dia pesan. Wanita ini pun langsung pergi setelah mengantarkan pesanan. Sementara pria ini masih tidak percaya. Burger ini sepertinya tidak ada masalah, tetapi kok bisa diantar hanya dalam waktu 2 detik saja. Kemudian datanglah istrinya dari kamar mandi. Melihat ada makanan di atas meja, tanpa basa-basi ia langsung mencicipinya. Suaminya kemudian bercerita bahwa burger yang baru saja mereka makan hanya diantar dalam waktu 2 detik saja dengan aplikasi ini. Tentu saja istrinya nggak percaya dong. Buat buktiin omongannya, si suami lalu memesan lotion untuk istrinya. Gak sampai 2 detik, lagi-lagi wanita ini datang dan mengantarkan lotion yang baru saja mereka pesan. Semenjak saat itu mereka semakin sering menggunakan aplikasi ini untuk mengantarkan berbagai macam keperluan mereka. Bahkan suatu hari mereka memesan premium steak melalui aplikasi ini. Akan tetapi, anehnya restoran ini bahkan tidak punya cabang di Jepang sama sekali. Kok bisa makanan ini masih fresh dan hangat? Suaminya lalu mengatakan sebuah keanehan ketika wanita ini datang mengantarkan pesanan mereka. Koridor ini mempunyai lampu, tetapi setiap wanita itu datang, kenapa backgroundnya menjadi gelap? Karena penasaran, akhirnya mereka mau ngetes nih barang apa saja yang bisa mereka pesan lewat aplikasi ini. Istrinya mengetik uang cash 1 juta yen. Akan tetapi, ongkosnya pun berubah menjadi 1.800.000 yen. Pupuslah harapan mereka dapat uang gratis. Gak kehabisan akal si istri kemudian mencoba mengetik harta karun. Ternyata nggak bisa juga guys, harus mengetik sesuatu yang lebih spesifik. Tetapi wanita ini kemudian punya ide bagus. Dia lalu mengetik cincin suami yang hilang 1 tahun yang lalu. Ternyata pesanannya dinyatakan valid. Dan hebatnya lagi, hanya perlu bayar ongkos kirim. 2 detik kemudian, datanglah wanita ini mengantarkan cincin yang baru saja mereka pesan. Sangat membagongkan. Ternyata harga barangnya jadi gratis jika itu punya mereka sendiri. Istrinya coba-coba lagi, mengetik anjing yang pernah ia pelihara. Nggak pakai lama datanglah pesanannya. Akan tetapi ternyata anjingnya sudah wafat, sehingga yang datang hanya abunya saja. Tetapi wanita ini nggak mau putus asa. Dia mengubah kata pencarian menjadi anjing peliharaanku 15 tahun yang lalu. Dan kali ini ia berhasil. Anjingnya diantarkan secara hidup-hidup. Artinya aplikasi ini dapat mengirimkan sesuatu dari masa lampau, bahkan makhluk hidup sekalipun. Wanita ini lalu terobsesi, kemudian mengetik sesuatu di aplikasi itu. Sang ibu yang belum meninggal 5 tahun yang lalu. Kira-kira bisa nggak ya ibunya diantarkan kembali? Wanita ini berhasil membawa kembali anjingnya yang sudah wafat lewat aplikasi ini. Oleh karena itu dia pun teringat dengan ibunya yang sudah meninggal. Kemudian dengan penuh pengharapan, wanita ini menuliskan sesuatu di aplikasi pesanan online. Suaminya yang melihat mencoba untuk menghentikannya. Akan tetapi dia tetap menulis ibuku yang masih sehat 5 tahun yang lalu. Segera pencet tombol pesan dan yang terjadi adalah biayanya ternyata sangatlah besar, 167 juta yen. Wanita ini menangis karena tidak punya uang sebanyak itu. Ternyata mereka harus membayar sekitar 4 kali pendapatan orang tersebut jika ingin mengirimnya ke hadapan mereka berdua. Akan tetapi, akhirnya mereka menemukan sebuah ide baru. Pria ini menuliskan nama istrinya dan ternyata ongkosnya cuma 800 yen. Klik pesan dan tidak lama kemudian, hanya dalam waktu 2 detik, istrinya sudah tiba di hadapan pria ini, diantarkan oleh wanita cantik ini guys. Alhasil dengan penemuan ini, istrinya nggak perlu lagi berdesak-desakan naik bus kota untuk pulang ke rumah selesai pergi bekerja. Bahkan mereka menggunakan aplikasi ini untuk pergi berlibur. Cukup 1 orang yang pergi dan satunya dikirim lewat aplikasi. Bisa hemat setengah harga.
Pria ini memasak banyak makanan dalam rangka anniversary dengan istrinya. Akan tetapi, ternyata istrinya lagi pengen makan di luar. Sementara suaminya nggak mau karena dia udah masak dan mubazir kalau nggak dimakan. Setelah mereka menutup telepon, keduanya pun langsung memasukkan nama istri dan suaminya masing-masing ke dalam aplikasi ini. Kemudian secara bersamaan memencet tombol pesan. Tiba-tiba mereka berdua hilang dari tempatnya masing-masing. Lalu muncul kembali di ruangan yang gelap ini. Ada banyak pintu di sini, namun tidak ada satupun yang bisa dibuka. Sang suami lalu coba telepon teman-temannya, minta mereka untuk install aplikasinya, kemudian menuliskan nama mereka. Akan tetapi, ternyata biayanya sangat tinggi. Tidak ada temannya yang bisa membantu. Tidak terasa sudah 1 bulan mereka berada di ruangan yang gelap ini. Hubungan mereka berdua semakin memburuk dan sering berkelahi. Kira-kira menurut kalian gimana cara mereka berdua keluar dari ruangan ini ya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Suaminya lalu memikirkan sebuah cara untuk mengeluarkan mereka berdua dari ruangan ini. Pria ini berkata, "Aku harus menceraikanmu terlebih dahulu, kemudian mencari wanita secara online untuk dinikahi. Dengan cara itu dia bisa lolos dari ruangan ini. Dan nantinya aku akan menikahi kamu lagi, sehingga kita berdua bisa keluar dari sini." Pria ini kemudian mulai mencari pasangannya melalui internet. Akan tetapi ternyata nggak semudah membalikan telapak tangan. Suatu hari dia tidak dapat menemukan istrinya di ruangan ini. Ketika dihubungi, ternyata wanita ini sudah keluar, dibeli oleh pria tua ini. Gak sampai di situ saja, ternyata istrinya sudah berencana untuk menceraikannya. Terbukti ketika pria ini mencoba untuk membeli kembali istrinya. Harganya pun sudah berubah menjadi ratusan juta. Mau tidak mau, ia pun harus menerima kenyataan, menghabiskan sisa hidupnya di ruangan yang gelap ini. Karena sudah putus asa, ia akhirnya meminta tolong kepada wanita ini untuk mengeluarkannya dari sini. Ia kemudian diberitahu, hanya ada satu cara untuk keluar dari sini. Ya, dan itu adalah menjadi kurir sama seperti wanita itu tadi. Sementara mantan istrinya sudah hidup bahagia bersama pria ini dan masih menggunakan aplikasi itu. Tetapi alangkah kaget dirinya ketika mengetahui yang mengantarkan makanan adalah mantan suaminya.